Mantan pejabat pajak Rafael Alun telah ditahan di rutan KPK. Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan Rafael Alun diduga menerima gratifikasi dari wajib pajak senilai 1,3 miliar rupiah. Mantan pejabat pajak Rafael Alun resmi ditahan di rutan KPK selama 20 hari ke depan. Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan Rafael Alun diduga menerima gratifikasi dari wajib pajak sejak 2011. Rafael juga memiliki perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi perpajakan. Diduga RAT menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak atas pengkondisian berbagai temuan pemeriksaan di bidang perpajakannya. Selain itu, RAT diduga memiliki beberapa usaha, yang satu diantaranya PT AME, yang bergerak dalam bidang konsultasi terkait dengan terkait dengan pembukuan dan perpajakan. Jadi RAT punya pekerjaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi terkait dengan pembukuan dan perpajakan. Adapun pihak yang menggunakan jasa PT AME adalah para wajib pajak yang diduga memiliki permasalahan pajak, khususnya terkait kewajiban pelaporan pembukuan perpajakan pada negara melalui Direktorat Jenderal Pajak. Setiap kali wajib pajak mengalami kendala dan permasalahan dalam proses penyelesaian perpajakannya, RAT diduga aktif merekomendasikan untuk konsultasi dan koordinasi dengan PT AME. Sebagai bukti permulaan awal, tim penyidik menemukan adanya aliran dana atau uang gratifikasi yang diterima saudara tersangka RAT sejumlah sekitar 90.000 US dollar. Dugaan gratifikasi terjadi sejak 2011 saat Rafael Alun menjabat sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak di Kanwil Dirjen Pajak Jatim 1. Rafael diduga aktif merekomendasikan wajib pajak untuk berkonsultasi ke perusahaannya PT Arta Mega Ekadana. Penyidik menemukan aliran dana gratifikasi 90.000 dolar Amerika atau senilai 1,3 miliar rupiah. Pekan lalu saat KPK menggeledah rumah Rafael di Simpruk Golf, Jakarta Selatan, KPK menyita sejumlah barang mewah. Barang yang disita KPK yaitu 2 buah dompet, 68 tas, 2 ikat pinggang, 1 jam tangan, dan 29 item perhiasan, serta uang senilai 32,2 miliar yang disimpan dalam safety box dengan mata uang dolar Amerika, dolar Singapura, dan euro. Di dalam pelaksanaan penggeledahan tersebut ditemukan beberapa barang berharga berupa dompet, ikat pinggang, jam tangan, tas, perhiasan, dan sepeda, serta uang dengan pecahan mata uang rupiah. Di samping itu turut diamankan juga sejumlah uang sebesar 32,2 miliar yang disimpan oleh RAT dalam safety deposit box di salah satu bank dalam bentuk pecahan mata uang berupa dolar Amerika Serikat, mata uang dolar Singapura, dan mata uang euro. Tersangka kasus gratifikasi pajak Rafael Alun mengakui bahwa semua barang tersebut miliknya, namun tak semua barang adalah asli. Dari 70 tas yang disita oleh KPK, itu mungkin paling banyak hanya 8 atau sampai 10 yang asli. Sisanya semuanya KW. Nanti biarkan mungkin pihak KPK yang bisa melihat itu, apakah itu asli atau tidak. Pengusutan kasus Rafael Alun belum rampung. KPK akan memeriksa korporasi maupun perorangan yang terlibat dengan Rafael dan menerapkan tindak pidana pencucian uang dalam kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV.
KPK akan mengembangkan kasus gratifikasi Rafael Alun kedugaan tindak pidana pencucian uang. Rafael telah ditahan, namun penyidikan KPK terus bergulir. Selain menelusuri aliran uang Rafael, KPK juga akan mengembangkan kasus ini ke TPPU. Selengkapnya kita akan bahas bersama mantan Komisioner KPK Saud Situmorang dan Yenti Garnasih, pakar tindak pidana pencucian uang. Selamat malam, Bu Yenti, Pak Saud. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Sama-sama, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Saud dulu. Pak Saud, ini berarti sudah on the track ya? Terakhir kita berdialog, Pak Saud bilang ya memang kalau ke TPPU kan harus ada predicate crime-nya dulu. Nah sekarang sudah on the track kah kalau Pak Saud lihat, dan apa yang harus dilakukan KPK langkah selanjutnya? Ya, saya ralat juga ya. Sebenarnya nggak mesti predicate crime. Pasti Mbak Yanti marah sama saya kalau saya bilang predicate crime. Nggak mesti ada predicate crime. Tapi kelihatannya KPK tuh nggak confidence kalau nggak ada predicate crime. Makanya gratifikasi dulu. Oke, dicari dulu gratifikasinya begitu ya kalau KPK sekarang itu ya. Padahal sebenarnya ini kan bukan gratifikasi. Kalau lihat kronologisnya, kan dia kalau ada masalah, dia ngarahin kepada perusahaan AME tadi. Ya kan? Itu sebenarnya pemerasan, itu bukan gratifikasi. Kita bisa berdebat berapa hari lah tentang ini gitu ya, maksud saya. Tapi bukan gratifikasi ya, itu kan ini saya punya masalah nih, terus kasih ke Sonono, yang Sonono nih saya punya gitu. Itu kan berarti ya pemerasan, sebenarnya mengarahkan untuk kemudian dia dapat sesuatu. Loh kalau ada masalah ya selesaikan di kantor. Kenapa itu? Emang masalahnya apa ini? Masalahnya teks ini. Kok malah harus ngelewat orang lain gitu ya? Tanya milik dia. Jadi sebenarnya itu satu masalah. Kedua kan kemudian kita juga melihat masih ada yang disebut sebagai selama ini kita kenal mereka ada geng-geng segala macam. Jadi ini juga menarik, masih banyak yang harus didalemin sebenarnya. Begitu kira-kira Mbak Priska. Oke, nah kemana dulu KPK harus mendalami, meskipun tadi debatable ya soal pasal gratifikasinya, tapi apakah yang dikejarnya TPPU dulu? Kalau tadi Pak Saud menekankan bahwa ya nggak usah ada predicate crime, juga harusnya bisa diselidiki begitu ya, bisa jalan kasusnya. Tapi sekarang apa langkah nextnya yang harus terlebih dahulu, prioritasnya KPK kalau menurut Pak Saud sebagai mantan komisioner? Ya, saya selalu mengatakan bahwa hukum harus adil, bermanfaat ya, dan berguna gitu, bermanfaat, adil, dan bisa membawa semua orang ke depan pengadilan. Jadi kalau saya sedang membayangkan RAT ini mungkin sekarang lagi ngedumel-ngedumel aja nih, tapi sebentar lagi dia akan buka kayaknya. Kalau dia mau buka, kemudian dia mau jadi justice collaborator, bisa juga dia buka semua sehingga 384 triliun itu bisa keluar. Nah itu kalau itu terjadi itu keren. Jadi kemampuan KPK untuk mengajak dia untuk membuka. Jangan lupa ya, 384 triliun itu cukup besar gitu ya. Kalau ini modusnya adalah RAT bisa dibawa ke depan pengadilan, berarti sekian ratus pegawai yang ada yang disebut-sebut Pak Mahfud itu pun bisa dibawa ke pengadilan. Kira-kira gitu. Jadi tinggal bagaimana KPK. Tapi KPK kan sekarang juga ngaco gitu. Orang lagi banyak kerja malah ngembaliin orang gitu ya. Jadi agak sulit juga ini. Itu problem lain yang juga dihadapi KPK. Kalau Bu Yenti lihatnya soal TPPU-nya, Bu Yenti. Nah sekarang untuk follow the money ini, apakah dimulai dari harta-harta yang sudah disita KPK terlebih dahulu atau seperti apa Bu Yenti? Ya, terima kasih. Tadi saya juga ingin menegaskan lagi yang disampaikan oleh Pak Saud ya. Untuk kasus ini sebetulnya masuknya memang dari TPPU harusnya, tapi KPK tidak pede gitu kan. Tidak pede, jadi dia pakai mencari dulu korupsinya, yang sementara ini adalah gratifikasi. Walaupun itu ada konflik of interest kan, dia atur sehingga dia harus masuk ke perusahaannya. Kemudian setelah itu mungkin dia dapat uang juga bisa. Jadi bisa jadi ya pemerasan juga, gratifikasi juga gitu kan. Gitu Pak Saud, kan ada dua hal ini. Karena apa, antara perusahaannya dan dia dan Alun sendiri itu kan punyanya dia juga gitu kan. Itu modusnya sampai seperti itu ya, tingkat kejahatannya ya. Nah, jadi saya berpikir sekarang ini kan tadi disebutkan bahwa menerima 1,3 M gitu kan. Yang disebutkan oleh KPK 1,3 M itu kemana? Udah didalami belum? Gitu kan, kemana kan sudah ada itu dari LA, dari PPATK, LHA juga. Nah itu juga didalami, itu adalah TPPU-nya ke siapa, jadi harusnya segera. Karena KPK sudah ngambil langkah yang agak lambat, yaitu tidak pede bahwa menggunakan TPPU dulu, tapi mencari gratifikasinya dulu. Ya memang kena, tetapi ada satu hal yang bakal hilang gitu loh. Jadi
penegak hukum itu jangan berbicara hati-hati, tapi meninggalkan kecepatan. Ini tindak pidana ekonomi, antara kehati-hatian dan kecepatan itu harus berimbang. Ya, jadi ini sekarang harus lebih cepat lagi, yaitu segera TPPU-nya 1,3 M tadi yang menurut KPK sudah ada, itu di-follow, diikuti. Kemana uangnya kan tidak mungkin. 11 tahun ada di situ aja, pasti sudah jadi apa dan kemana. Itu kan ada pergerakan dari rekening korannya. Itu ada di TPPU. Siapapun yang menerima itu adalah pelaku pasifnya. Yang menggerakkan dari rekeningnya Alun ini adalah TPPU aktifnya. Dan TPPU sangat salah, lebih tinggi pasalnya, angka hukumannya itu 20 tahun. Selain juga semua uang-uangnya akan kita rampas, kita sita dan dirampas kalau nanti terbukti. Demikian. Oke, minimal dari sana. Sebenarnya celahnya apa, Bu Yenti, yang dikhawatirkan kalau tadi kasusnya progresnya cukup lambat begitu, tidak langsung menerapkan pasal TPPU di awal? Ya, jadi di awal itu harusnya KPK langsung tangkap kasusnya gitu kan. Ini udah disebutkan LHKPN, didalami LHA dan sebagainya dengan dugaan awal TPPU kemudian didalami gitu kan ya. Nah, jadi kemudian diketemukan bareng-bareng. Ketika ada PTPPU sebetulnya dia sudah bisa memblokir, menyita karena dia sudah bisa naik ke penyidikan TPPU-nya. Malah gitu ya. Tinggal dicari, kan masih penyidikan tuh nggak apa-apa, PPPU saja tuh nggak apa-apa. Nanti di pengadilan itu yang memang sudah harus ada tindak pidana asalnya, nanti kalau sudah bergulir ke pengadilan sebetulnya kan seperti itu. Nah, kenapa celahnya atau bahayanya apa? Bahayanya yaitu saksi-saksinya keburu hilang, barang-barangnya keburu di mana-mana, keburu disembunyikan, kan terbukti juga kan, yang bersangkutan langsung membuka safety box-nya mau dipindahkan ke tempat mana, kan gitu. Nah ini, jadi kejahatan ekonomi itu per second, itu percepatan hilangnya itu per detik. Jadi harus cepat, apalagi kalau menggunakan wire system transfer. Ya, jadi harus betul-betul penegak hukum itu mengikuti modus yang dilakukan. Jadi tidak bisa penegak hukum mengatakan hati-hati pelan-pelan aja. Ya rugi korbannya semakin besar kerugiannya gitu. Jadi mohon juga penegak hukum harus cepat. Apalagi kalau sudah ada laporan tuh cepat, jangan ditahan-tahan. Apalagi harus sampai ulang tahun, itu nggak ada itu. Jadi harus cepat, harus cermat. Pak Saud, kalau dilihat dari modusnya ini, apa bisa menjerat orang-orang lain di sekitar Rafael? Kita tahu kan saat ada awal kasus Rafael ini mencuat, muncullah geng Rafael dan kawan-kawannya. Sekarang muncul juga keterlibatan artis. Nah, agar fokus kasus ini seperti apa, Pak Saud? Ya, tentu harus diproses tuh bertahap pelan-pelan, dan saya pikir penyidik punya pengalaman ya untuk kemudian dari pusatnya terus melebar ke samping, terus kemudian kita bisa melihat lebih jauh lagi tentang keterlibatan gatekeeper, orang-orang di luar, terus kemudian orang-orang yang membantu, terus kemudian dalam kaitan juga secara keseluruhan pegawai di kementerian. Sehingga kalau kita ingin mengembangkannya, kalau memang kita mau gitu, ini sudah terang benderang sebenarnya. Jadi kalau kita mau pakai pendekatan pasal 77 saja gitu ya, bahwa untuk membawa di depan pengadilan itu seseorang, itu undang-undang pasal 77 TPPU itu, bahwa dia harus membuktikan bahwa itu bukan hasil tindak pidana gitu. Jadi sebenarnya nggak mesti harus bicara di bagian depan, kita bicara nggak usah harus bicara korupsi juga, walaupun mungkin nanti bukan KPK atau mungkin ada kejaksaan dan kepolisian. Nah, saya mengendorse untuk kemudian kepolisian dan kejaksaan untuk kemudian ini juga ikut mendalami, walaupun ada klausul yang mengatakan kalau sudah ditangani KPK, kepolisian dan kejaksaan tidak bisa mengambil alihnya. Tinggal koordinasi aja, dibagi kerjaannya seperti apa gitu. Jadi swastanya dan seterusnya. Nanti kalau bicara korupsi, swasta itu kalau dia nyuap gitu. Tapi kalau lebih fleksibel lagi, kalau swastanya tidak menyuap, dia umpamanya hanya melakukan kaitan dengan petugas pajak, which is itu ada disebut juga oleh Pak Mahfud. Nah, kemudian makanya kita mengendorse dua aparat penegak hukum yang lainnya ikut bekerja sama di sini supaya clear, untuk kemudian kita tidak hanya mengatasi korupsi ini dengan piecemeal. Ini kita baru bicara piecemeal ini, sementara ada yang gede gitu. Ya kan? Ini saya khawatir ini nanti akan selesai.
Udah pastilah kita pastikan bahwa RAT akan masuk gitu ya. Soal nanti berapa ponisnya itu akan selesai. Tapi ini ada gambar gede besar ini yang menurut saya kita jangan terlalu fokus di RAT ini. Ada yang lebih besar lagi kuenya gitu, Mbak. Ya. Nah, menariknya tadi, saya mau bahas dulu soal Pak Saud bilang bahwa harus dibuktikan bahwa harta yang diperoleh itu bukan hasil kejahatan. Nah, di wawancara terakhir Rafael Alun sebelum ditahan KPK, Bu Yenti, Rafael Alun tampaknya sudah mengantisipasi, bilang bahwa saya itu punya usaha juga loh, begitu. Nah, ini bagaimana kecermatan yang harus dimiliki penegak hukum untuk ya tadi tidak terjebak dengan narasi bahwa oh ini hasil dari usaha, begitu, bukan dari hasil kejahatan, begitu, Bu Yenti? Ya ini kan sekarang ini kan termasuk fokusnya itu adalah namanya tindak pidana itu. So fokusnya itu termasuk juga lihat peserta-peserta yang lain itu termasuk fokusnya juga. Jadi semua ini sekarang jadi fokus. Uang 1,3 M itu kemana itu adalah TPPU-nya termasuk fokus. Apalagi dengan UNCAC 2003 itu korupsi kalau ada mengalir harus dengan TPPU. Itu ada di artikel 14. Harus ya, apalagi KPK yang pegang yang jelas-jelas dia tindak pidana, dia adalah penyidik hanya untuk korupsi. Nah, berkaitan dengan pembuktian terbalik yang disampaikan oleh Pak Saud tadi, itu kan nanti ketika di pengadilan hakim mewajibkan terdakwanya untuk membuktikan harta kekayaan tersebut bukan dari hasil kejahatan. Ya. Tetapi JPU-nya KPK, jaksa KPK tetap membuktikan dulu kan, baru nanti terakhir kan biasa baru terdakwa, ya kan terdakwa menyampaikan. Kalau tadi yang bersangkutan kan dalam wawancara mengatakan bahwa ini adalah dari kos-kosan dan sebagainya. Yang kita cari kan bukan di situ. Sejak awal 2011 nanti dicari uang yang untuk bikin kos-kosan itu dari mana. Makanya ketika 2011 itu dilihat, itu korupsinya apa, mengalirnya kemana, kos-kosannya kapan, ininya kapan, membuka perusahaannya kapan, jangan-jangan perusahaan yang disebutkan dia katakan uang itu dari perusahaan, itu perusahaannya justru dibikin dari uang hasil kejahatan. Itu memang modus awal TPPU seperti itu. Dia membuat perusahaan seolah-olah nanti uang itu dari perusahaan itu sehingga dia dia untuk menyamarkan begitu ya, Bu? Ya, tersamar dan mengecoh penegak hukum. Memang begitu menurut saya itu sesuatu yang sangat gampang untuk para penegak hukum. Terakhir singkat saja Pak Saud, jadi apa yang harus dilakukan KPK sekarang agar langkahnya cepat dan presisi juga? Ya, yang paling cepat Endar suruh kerja lagi gitu aja. Biar cepat ya kan bagian penyelidikan tuh direktur. Ini kerjaan banyak ini. Itu satu, itu side menunya. Tapi yang main menunya adalah main course-nya adalah bahwa tolong dilihat bahwa korupsi itu irreversible. Jadi kalau Anda korupsi $66 katanya 600.000 gitu, kerusakannya yang 500 juta itu akibatnya itu nggak, kamu kembalikan uang pun tidak akan kembalikan kalau jembatan sudah runtuh, orang sudah meninggal gitu loh. Jadi maksud saya ini kita sekarang ini tolong kita ingat, jadi jangan dilihat dari jumlahnya. Ya kan, RAT ini mungkin nanti akan bilang, oh ternyata nggak sekian triliun, tapi kerusakan moralnya itu sudah merebak kemana-mana gitu loh. Jadi saya katakan kembali lagi, ini kalau sudah memang ada pintu masuk ini, silakan dikembangkan untuk kemudian itu bisa sehingga secara keseluruhan masalah pajak yang tax ratio-nya yang kecil sampai hari ini kan persoalan korupsi juga. Masa tax ratio kita kalah sih negara G20 cuman kurang lagi sekian belas %, negara lain 30%. Ini kan persoalan-persoalan yang sangat melingkup di pajak ini. Jadi jangan terpaku juga kepada isu kecilnya. Gambar besarnya ini yang kita harus lihat. Di mana titik kecil ini merusak secara keseluruhan. Itu Mbak. Ya, jadi tidak hanya material tapi imaterial kerugiannya ini yang harus jadi perhatian agar diusut secara tuntas gambaran besarnya. Terima kasih Pak Saud Situmorang, mantan komisioner KPK. Terima kasih Bu Yenti Garnasih, pakar tindak pidana pencucian uang juga telah bergabung di Sapa Indonesia malam kali ini. Sehat selalu. Berikutnya